apakah karyawan staf yang bekerja selama 7 tahun namun tidak ada SK pengangkatan PKWTT secara otomatis mendapatkan hak-hak sebagai karyawan PKWTT? Kan mirip, Ya, biar nyambung. baik. Ini kan kayak begini banyak juga, Mas. Banyak ya. Karyawan staf sudah bekerja selama 7 tahun, tidak ada SK pengangkatan PKWTT. Apakah dia dapat hak sebagai karyawan PKWTT? Langsung saya jawab, iya. Demi hukum ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada saat kita bekerja di perusahaan, kalau kita statusnya misalkan PKWTT dari awal permanen, terus sepakati ada masa percobaan, kemudian ada janji, misalkan ada surat pengangkatan atau nggak ada pun disebutkan ada janji atau enggak, kemudian masa percobaannya sudah terlewati 3 bulan dan kita masih dibiarkan bekerja di hari pertama bulan keempat, maka pada hari itu demi hukum karyawan sudah menjadi permanen. Ya. Dengan atau tidak dengan surat pengangkatan. Jadi surat pengangkatan itu hanya urusan administrasi. Kita sebagai karyawan, kalau kita sudah paham hukumnya, jadi sudah melek hukum, maka kita sejatinya tidak perlu bingung lagi dengan surat pengangkatan. Ya. Yang penting kita memiliki alat bukti bahwa kita sudah bekerja berapa lama, kemudian alat bukti misalkan yang mendukung lagi perjanjian kerjanya. Terlewatinya masa percobaan 3 bulan, hari pertama masih dibiarkan bekerja, itu sudah menjadi permanen. Ya, sehingga demi hukum hak sebagai karyawan permanen itu sudah berlaku buat dia. Ya. Apa saja sih Den haknya karyawan permanen itu? Kan begitu biasanya pertanyaannya, terutama ini buat teman-teman yang baru memasuki dunia kerja atau akan memasuki dunia kerja. Emang kalau haknya karyawan permanen apa aja Den? Kan gitu. Haknya karyawan permanen, kita bicara bylaw-nya dulu, menurut hukum yang ada di Indonesia, haknya karyawan permanen itu sama persis seperti yang bukan permanen, sama persis seperti yang percobaan. Jadi karyawan, ya. Yang membedakan antara yang permanen, yang PKWTT dengan yang masih masa percobaan adalah masalah pesangon. Kalau dalam masa percobaan nggak ada hak atas pesangon, kalau setelah masa percobaan maka ada hak atas pesangon. Ya, jadi itu yang penting untuk kita pahami. Ya, sehingga pada saat dia, tadi saya bilang pada saat sudah terlewati masa percobaannya, maka dia hari pertama demi hukum sudah menjadi permanen. Nah, bagaimana kalau misalkan pas hari pertama setelah melewati masa percobaan, jadi di hari pertama bulan keempat selesai bekerja, si karyawan dipanggil sama HRD. Dan kamu nggak lulus masa percobaan, katanya gitu. Tapi si Denny ini dibiarkan bekerja di hari pertama bulan keempat. Maka seharusnya demi hukum pada saat dinyatakan di PHK itu statusnya bukan tidak lulus masa percobaan lagi, tapi menjadi PHK. PHK yang mana? Dan PHK tanpa kesalahan, karena nggak ada kesalahannya. Ya. Yang bayarnya 2 kali tadi. Berarti pesangonnya berapa? Dan kalau 0 sampai 1 kan 1 kali 2, berarti dia dapat 2 bulan upah. Ya. Begitu cara pandangnya kita ya, sehingga sekali lagi kita jangan terlalu bingung dengan masalah surat pengangkatan, Bapak Ibu ya. Surat pengangkatan itu sifatnya lebih ke administratif. Dalam hukum kita itu sudah diatur jelas dengan beberapa persyaratan yang apabila itu terjadi, maka demi hukum kita sudah bisa menjadi permanen. Ya, yang penting kita memiliki alat bukti yang mendukung fakta-fakta tadi. Ya, oleh karenanya penting bagi kita, baik yang sudah bekerja, sudah pengalaman kerja lama, maupun yang baru mau masuk dunia kerja dan baru masuk kerja, itu perlu untuk melek hukum. Ya, kan? Karena ini jadi isu besar tadi. Karena kita tidak cukup melek hukum, kita mungkin pandai secara teknis dalam teknis pekerjaan kita. Kalau ambil contoh misalkan finance manager tadi contoh ya, secara teknis kita jago dalam dunia keuangan, bikin pembukuan, laporan dan sebagainya, kita jago perpajakan. Tetapi karena kita tidak cukup melek hukum ketenaga kerjaan, dan itu justru hukum yang menaungi hubungan kerja kita selama kita bekerja, maka kita banyak dikerjain sama orang. Nah, ini yang seharusnya tidak terjadi. Ya, begitu kurang lebih Pak. Idealnya memang perusahaan itu punya SOP perjanjian kerja atau kontrak kerja ya berarti ya.
Nah, ini juga jadi satu isu Pak, PR besar. Kenapa? Karena kalau tadi Pak Habib bilang ada SOP tentang perjanjian kerja, SOP itu lebih kepada prosedur kan? Sebetulnya. Prosedurnya bagaimana caranya, pertama kapan dan sebagainya kan begitu. Ini diperjelas di di work instruction-nya. Betul. Lebih detail. Ya, itu ya. benar. Jadi ada timeline-nya nih. Timeline-nya. Kalau dalam bahasa manajemen SLA, Service Level Agreement. Iya. Jadi ada jeda waktunya. Ini paling terlambat kapan dia harus sudah tanda tangan. Nah, itu dan sebagainya. Nah, yang saya soroti sebagai tambahan adalah formatnya, Pak Habib. Format perjanjian kerjanya ini juga menjadi sebuah PR tersendiri bagi kita di HRD. Karena selama ini mohon maaf ya, mudah-mudahan saya salah ya, mudah-mudahan saya salah. Banyak sekali yang menganggap bahwa, dari sisi perusahaan ya, menganggap bahwa perjanjian kerja itu hanyalah kepentingan administrasi. Itu. Jadi dia tidak terlalu membingungkan, tidak terlalu memperhatikan, mengutamakan masalah waktu penandatanganan, bagaimana penandatanganan, dan format isinya. Itu mereka tidak terlalu memperdulikan itu. Terbukti dengan apa? Dengan banyaknya pada saat DHM melakukan review perjanjian kerja di berbagai perusahaan, termasuk compliance assessment ya. Waktu kita review perjanjian kerjanya, kebanyakan dari mereka mengambil format itu copy paste. Ya. Copy paste dari internet, entah dari perjanjian kerja yang lama, entah dari tetangga, entah dari komunitas ya, dari mana-mana itu mereka ambil ya, dan tanpa mereka melihat apakah ini memang benar apa tidak secara kaidah-kaidah hukum perjanjiannya, termasuk mengenai isinya, kontennya, memang cocok nggak dengan jenis industri dia apa tidak, atau jenis pekerjaannya. Nah, ini yang jadi isu. Nah, sehingga perlu bagi kita untuk memahami perjanjian kerja. Itu di DHM Pak Habib di bulan Juni ada tuh kegiatan yang khusus 2 jam kita bicara mengenai perjanjian kerja. Itu penting ya, sehingga teman-teman bisa paham nih perjanjian kerja. Nggak harus orang HR nih. Betul. Karena kita yang karyawan juga perlu untuk melihat perjanjian kerja saya sebenarnya bagaimana ya statusnya ini sekarang. Ada yang melanggar nggak? Kalau ada yang melanggar, apa yang harus saya lakukan? Kan begitu. Nah, itu penting ya. Karena kita prihatin ya, karena kan banyak perusahaan yang sudah ISO sekian segala macam menghadirkan SOP terkait misalnya pengelolaan, QC segala macam ya, HSE dan sebagainya. Tetapi kok pada konteks misalnya proses perjanjian kerja, kontrak segala macam, kok nunggu resiko itu muncul, nunggu kasus itu muncul, baru akhirnya ada proses eksekusi yang kadang-kadang malah jauh dari brand yang seharusnya ditampilkan oleh si perusahaan itu. Kan ini naif gitu ya. Nah, ini naif sekali. Pada konteks QC wah luar biasa gitu kan. Bahkan tidak ada pelanggaran, dapat penghargaan segala macam. Tapi pada pengelolaan SDM ini kadang kok merasa ini menjadi hal yang hit and run gitu ya. Ketika kasus muncul baru dihadapi, itu pun dihadapi dengan instan, dengan cara-cara yang tanda kutip tidak mengarah kepada hal-hal yang tuntas ya, atau yang ahli dalam. Nah, ini kan fenomena yang menjadi. Dan sedihnya lagi value-value yang mereka pasang di website-nya, di ruang office, di ruang direksi, di ruang meeting, value-nya itu ada value compliance, kepatuhan pada hukum, menghargai manusia.